Hai, minasan konnichiwa. Ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato di konten Hiro Talk. Yoroshiku onegaishimasu. Dan hari ini kita pakai seperti online seperti ini lagi karena situasinya lagi susah keluar dari rumah, stay di rumah aja. Ini tanggal 19 April, hari Minggu. Dan hari ini mendatangkan guest bintang tamu yang luar biasa, menginspirasi. Christian Bong in the house. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa, yoroshiku onegaishimasu. Gimana Christian Bong Indomusikgram, yes. Ini nanti kita ceritain tentang Indomusikgram ini juga yang Christian Bong yang bikin ini. Siap. Oke, dan sekali lagi selamat siang, Bong. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Hiro. Dan ini pertama kali kita ngobrol lewat online seperti ini. Biasanya kita ketemu, ngopi-ngopi, santai. Iya, betul. Pertama kali. Iya. Jadi, Christian Bong adalah musisi dan sekaligus pebisnis juga, dan memiliki Indomusikgram yang sangat fenomenal di Indonesia ini. Dan pasti kebanyakan musisi, mulai dari amatur sampai profesional itu pasti pernah lah lihat sekali tentang Indomusikgram ini. Dan memang konten-kontennya luar biasa. Dan hari ini aku pengen ngobrol sama Boncang ini, temanku, tentang life story sampai saat ini, sejak kecil sampai saat ini, dan semoga cerita ini menginspirasi banyak orang yang menonton konten ini. Amin. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu, Bong, ke pemirsa Hiro Talk. Selamat siang semuanya, selamat siang Hiro-san. Hai. Aku adalah Christian Febrianto, Christian Bong, dan saat ini tahun ini usiaku masih 29 tahun. Masih muda. Aku masih di bawah 30. Kurang ajar. Oh. Jadi aku saat ini sibuk sebagai direktur di perusahaan yang mengelola Indomusikgram. Nama PT-nya Bakat Kreasi Musik dan Visual. Lalu habis itu aku juga kickstart karirku sebagai content creator. Mungkin teman-teman di sini juga pernah lihat covernya aku dan Hiro-san, lagu Alam Semesta dari soundtracknya Naruto ya. Dan dulu aku dulu background-nya aku dulu kuliah musik dari tahun 2009 sampai 2013. Dan ketika lulus 2013 itu aku setahun sempat mengajar instrumen gitar klasik, mengajar vokal. Dulu aku sempat vokal pop tapi ya untuk anak-anak. Nah di 2014 hingga hari ini aku banting setir fokus menjadi content creator di social media, terutama di YouTube dan Instagram. Hingga tahun 2017 aku memutuskan untuk Indomusikgram itu yang aku bentuk tahun 2014, kayaknya ada trust yang lebih dari brand, dari musisi, dari label. Akhirnya aku decided untuk bangun kantor di 2017. Dan hingga hari ini akhirnya aku menjalani kehidupan sebagai full-time director di Indomusikgram. Wah, sugoi. Kurang lebih begitu. Sugoi. Jadi gini loh teman-teman, yang pertama kali aku ketemu sama Christian Bong itu, aku tahu Christian Bong itu dari itu video Himawari no Yakusoku versi Jepang. Himawari no Yakusoku. Terima kasih Hiro. Janji Bunga Matahari, dan waktu itu Janji Bunga Matahari. Bong yang cover lagu itu dalam bahasa Jepang, dan aku dikasih lihat videonya itu dari temanku namanya Fumi Kakudo, ya. Oh, iya. Jadi dia Fumi yang sudah punya anak, Fumi. Iya. Jadi Fumi waktu itu kan masih belum nikah,
dia kasih lihat video Himawari no Yakusoku versi Jepang ke aku. Nah ini loh Kato Senpai, dia kan adik kelasku di kampus. Dia manggil aku senpai kan. Kato Senpai, ini ada loh video yang sangat menarik dari musisi Indonesia. Gitu. Terus dia nyanyi dalam bahasa Indonesia loh lagunya. Mungkin Hiro-san bisa kerjasama kali. Dia bilang gitu. Terus Itu aku ingat. Itu waktu itu Fumi satu kampus berarti sama Hiro ya? Iya, betul. Adik kelasku di kampus. Tahu. Lanjut terus gimana? Iya. Jadi terus dia kasih lihat ke aku, terus aku lihat, wah ini menarik nih orang, dan kayaknya orang ini suka banget J-pop kayaknya gitu kan, karena ada konten-konten yang lain juga, banyak cover juga gitu. Terus aku lihat, oke, mungkin aku bisa ngobrol kali ya. Terus lewat Humi, aku dikasih kontak Bong dan langsung hubungi. Terus Bon juga waktu itu mungkin ini ya, direkomendasi Hiroaki Kato kan? Iya, Facebook, benar. Aku Facebook message. Kita awal-awal ngobrol via Facebook gitu. Oh, iya. Dan ayo ketemuan yuk. Terus kita pertama kali ketemu. Itu tahun 2000? Iya, kita 15. 15 ya? Kita pertama kali ketemu tuh di kantor lamanya Yusmoto. Iya, City Walk kan? Di Ciwok. Iya. Ya, di City Walk, terus kita ketemu. City Walk. Iya, terus kita ngobrol yang pertama kali ketemu. Dan image aku yang pertama kali ketemu kamu itu, image kamu itu kuatnya di Nobita, ya di dalam video. Mungkin banyak yang begitu ya. Nobita-kun. Ya, Nobita-kun. Oh, Nobita-kun asli nih, orang Indonesia yang mirip Nobita-kun penampilannya. Tapi kalau aku soalnya nih pakai kacamata ini memang benar-benar kacamata minus ya. Jadi iya. Tebal ya. Jadi memang ini kacamata minus dan aku pakai kacamata ini nih memang sudah dari lama ya, dari 2011 aku pakai kacamata ini dan kebetulan di 2014 rambutku tuh lagi rada panjang. Iya. Jadi aku mikir ya sekalian deh lagu Himawari no Yakusoku terus akunya juga jadi Nobita. Yep. Padahal sebetulnya kalau aku mikir-mikir lagi gitu sebenarnya aku nggak ada intention sama sekali untuk jadi Nobita. Iya. Dan aku waktu itu aku inget banget aku waktu itu ngontrak di Tangerang ya. Dan waktu pas aku pertama kali cover lagu Himawari no Yakusoku itu dalam kondisi bukannya aku lagi pengen translate atau aku mikir panjang gitu ya. Benar-benar aku kok lagunya enak ya. Terus setelah aku mainin lagunya enak, aku dulu ngepost di Instagram atau di Facebook aku lupa, aku nyari translator. Nah, aku dikenalin sama translator orang Indonesia yang lagi kuliah di Beppu di Jepang gitu kan. Dan akhirnya ya di APU. Nah dari situ dia bantuin aku translate. Waktu itu dia benar-benar bantuin aku for free. Terus aku lihat kok translatannya bagus gitu loh. Dari perkataannya itu tuh dapet gitu. Otomatis ya udah, coba yuk kita bikin. Seriusin. Itu benar-benar, iya, benar-benar nggak ada plan sama sekali untuk mikirin jadi Nobita dan kawan-kawannya itu nggak ada. Cuma ternyata orang-orang pada saat itu tuh suka sekali sama versiku gitu. Jadi videonya viewersnya langsung 1 jutaan kan? Iya. Dan orang-orang Indonesia di Jepang, aku diceritain sama beberapa kawanku di Jepang. Orang-orang Indonesia yang lagi di sana tuh senang sekali dengernya karena mereka ngerasa rindu sama Indonesia, terus mereka senang melihat mendengarkan liriknya kayak gitu. Dan melodinya Jepang kan, lagu Jepang tapi dalam bahasa Indonesia itu mungkin membahagiakan mereka juga. Itu. Jadi melodi Jepang, melodi J-pop tapi bahasa Indonesia kan agak jarang ya.
Hmm. Melodi Jepang tuh memang lumayan ini ya. Khas ya. Iya. Dan sementara waktu itu aku baru pindah ke Jakarta dan aku translate lagu Indonesia ke bahasa Jepang malah ya, kebalik Iya, gitu. Jadi kita kutsu ya, kutsu itu. kutsu. So, dari Bon translate lagu Jepang ke bahasa Indonesia, aku translate lagu Indonesia ke bahasa Jepang. Jadi kita nyambung di situ. Ya kita sama-sama translate, kenapa nggak kerja sama gitu. Terus kita ketemu. Kan. Dan sampai saat ini, sampai sekarang kita masih bekerja sama. Itu sangat bersyukur sih. Betul. Ya. Terima kasih. Tapi Sama-sama, aku juga kita berterima kasih. Balik lagi, ini udah ketemu tapi lebih lama lagi. Yos, karena aku pengen tahu waktu masa kecil kamu. Dan emang sejak kecil punya passion untuk musik. Christian Bong itu kayak gimana sih waktu kecil? Waktu kecil aku itu nih aku mau kasih lihat cara. Wih, lucu dong, lucu. Jadi itu aku waktu pas ulang tahun ke-5. 5? Ya, jadi ini dia 5 tahun. Jadi nah ini kebetulan aku nih dulu ini di rumah lamaku. Ini ulang tahun aku yang ke-5 di rumah lamaku dan ini sebelah kananku pas tuh kakakku, kakak kandung. Nah, sisanya di sebelah kiri dan yang 2 di kanan itu yang lagi megang TV itu tetanggaku. Nah, yang lucunya nih Hiro ya, 2 tetanggaku yang di kanan ini nih, yang ini, ya, itu dia dua-duanya sangat suka sama Jepang. Dan kakaknya ini sempat tinggal di Jepang 2 tahun. Nah, yang adiknya tapi nggak sempat. Cuma mereka dari zaman SD, mereka udah suka sekali dengan Jepang dan mereka udah belajar sempat ke Jepang juga. Oh, berarti influence dari mereka ada ke Bong tentang Jepang? Waktu itu malah enggak. Waktu itu jadi waktu itu aku malah kayak kok suka sekali sama Jepang. Emang ada apaan yang spesial sih gitu. Nah kalau aku sih jujur jawab pertanyaan Hiro tadi, aku dulu nggak ada sama sekali ketertarikan untuk untuk bermusik, untuk serius di musik. Bahkan dulu nih aku ada gambar lagi nih. Apa. Canggih sekali ya, kamu. Interview kita jadi berbobot. Iya, ya. luar biasa kamu. Nah. ini aku usia 2008 tuh ada timestamp-nya. Lihat nggak? Lihat. Ada timestamp. 2008. 2008 ini. Kita pertama kali ketemu ya. Bulan Oktober tanggal 5 2008. 2008 itu tahun pertama yang aku dan Arina pertama kali ketemu. Jadi tadi Arina ada di situ cuma. Aku iya. Halo Kak Arina. Kamu remaja ya katanya. Jadi aku dulu waktu itu masih remaja sekali tuh. Nah, 2008 itu aku tuh dulu baru mulai les vokal, baru mulai les gitar klasik, dan baru mulai aku ikut satu kegiatan di sekolah. Jadi waktu dulu tuh sebenarnya sekolahku tidak terlalu mendukung kegiatan bermusik. Karena dulu aku nggak punya di sekolahku tuh nggak ada studio, terus udah gitu nggak ada guru musik. Nah otomatis waktu itu aku dan teman-teman bandku, ini aku kasih lihat lagi nih, ini aku dan teman-teman bandku otomatis kami latihannya itu di gudang. Jadi, ini teman bandku. Nah, aku yang ini.
Apa? Bom. Oh ya ampun. Ya ampun. Wah. Aku dulu jadi ini yang di sebelah kiriku ini Nama panggilnya siapa? drummer, Ya. ini Heeh. iya, ini apa namanya gitaris, basis, Oh. gitaris dan keyboardis. Jadi pada masa itu Jadi Yanto. kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa apa ya, untuk bisa latihan gitu. Jadi karena situasi sulit ya, maksudnya nggak punya ruangan, nggak punya apa-apa, dan akhirnya setelah apa ya, setelah berusaha kurang lebih setahun, aku dulu ingat setahun lumayan mencoba untuk bisa ini ya, untuk bisa membawa bukti gitu, karena dulu namanya sekolah kan pasti maunya apa kalau kita mau diakui ya kasih bukti ya. Nah akhirnya setelah setahun baru kita dapat piala. Oh, keren. Wow, keren. Tapi teman-temanku ini udah kemana-mana semua. Jadi teman-temanku ini udah ada yang jadi kerja di kantor, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi pengusaha. Wow. Jadi kalau mau dibilang jujur, sebenarnya aku cukup misalnya ada orang yang belajar musik dari usia 4 tahun, dari usia 9 tahun gitu. Aku termasuk telat. Aku baru mulai mau belajar musik secara keinginanku sendiri itu umur 15 kok. Jadi belajar gitar klasik, belajar ini bahkan aku masih punya rekaman waktu aku SMA nih. Boleh. Nih, aku dulu waktu SMA. Karena apa ya? Aku sebenarnya sudah nge-YouTube dari 2006 gitu. Jadi aku dari 2006 itu aku udah nge-YouTube dan 2006 mulai YouTube. Wow. 2006, iya. 1 tahun setelah YouTube ada, aku tuh sudah bikin channel YouTube. Wow. Luar biasa. Ini aku share ya. Boleh. Share screen. Canggih sekali. Nah. Wow, すげえ。Wow, Eyes on Me. Lagu pertamaku Eyes on Me. Kita lihat ya. Lagu pertama ini channel Eyes on Me. Bentar, ini kenapa nggak ke... Iya, lagu yang Arina nyanyikan. Dulu kalau nggak salah Kak Arina dulu sempat nyanyi lagu Final Fantasy deh di konser 2000. Di orkestra, iya. Sama ADMS. Iya, betul. Bentar. Ini kenapa nggak ke-play ya? Waduh. Nih. Tes. Nah. Klasik gitar. Ini tahun 2008. Tanggal 13 2008 November. Wah, luar biasa ini. Kedengeran nggak? Nggak ada suaranya tapi. Oh, nggak ada ya. Nanti teman-teman cek aja ya YouTube-nya ya. Iya. Tapi nggak usah lah. YouTube-nya udah nggak aku urus gitu. Itu aku rekam pakai camcorder dan papaku yang rekam. Jadi papaku ngerekam pakai camcorder, megang begini. Terus aku dari jauh. Usahanya luar biasa ya. Nggak segampang sekarang dong jadi, uploadnya. Nggak segampang sekarang uploadnya. Kalau dulu upload aku tinggal seharian. Karena internetku dulu dial up dan baru mulai masuk ke kabel itu 2009. Ya gitu sih. Jadi mungkin apa ya? Akhirnya setelah aku SMP ke SMA aku les, SMA aku mulai belajar dan akhirnya pada tahun 2009 aku kuliah musik. Nah, waktu pas kuliah musik itu mungkin Hiro bayangin aja ya, aku kuliah musik 4 tahun belajar musik komposisi. Nah, belajar musik komposisi tadinya tuh aku masuk, harapanku tuh sebenarnya pengen kayak
Hisaishi Josan, aku pengen kayak komposer Shiburi, atau aku pengen kayak aku pengen kayak Uematsu Nobuo bisa kompos Final Fantasy. Final Fantasy. Ternyata faktanya ketika aku belajar, ternyata yang aku belajar di composition music itu tuh bukan yang kayak gitu, tapi musik-musik yang modern, musik-musik yang bahasa ininya tuh musik-musik yang atonal, yang tidak bernada, yang tidak ya di situ aku mulai sadar kayak, aduh kayaknya ini salah jurusan nih. Iya. Tidak sesuai dengan passion ya? Iya, tidak sesuai karena Hiro bayangin aja ketika harus membawakan lagu-lagu yang tapi memang sebenarnya kalau kuliah musik aku baru ngeh ternyata harus seperti itu. Ternyata kita tuh bukannya belajar yang tonalistik saja, tapi kita belajar per zaman. Sampai aku belajar sampai ke pokoknya aku belajar sampai ke zaman modern lah, di mana sebuah karya itu dibikin pakai kayak bikin air tiktok terus misalnya bunyi ini bunyinya tuh diambil gitu. Nah itu kan udah di luar targetku ya. Akhirnya aku waktu itu decide sama diriku sendiri, pokoknya aku mau ngejar sampai ini selesai lulus, habis itu aku udah nggak mau dalamin lagi. Nah puncaknya tahun 2012 puncaknya. Udah ada bentuk kamu ini ya, udah. Nah 2012 ini aku terbang ke Filipina untuk belajar lebih lanjut mengenai komposisi ini. Nah ini sebelah kananku ini orang Malaysia, Chow Junian namanya, dan sebelah paling kanan ini orang Filipina. Jadi dia profesor di Filipina. Jonas Baez namanya. Nah jadi waktu itu aku pakai baju Indonesia gitu ya, biasalah. Keren. Indonesia kalau lagi acara di luar gitu kan, pakai baju Indonesia. Iya, benar. Jadi aku pakai baju Indonesia dan aku presentasikan karyaku dimain. Waktu itu kebetulan karyaku dimainin sama komposer dari Jerman. Wow. Trio gitu kan, terus mereka mainin karyaku. Aku pulang 2013, aku lulus 2014. Akhirnya aku waktu itu dihubungin sama salah satu foundernya Indofitgram. Waktu pas aku dihubungin sama mereka, aku langsung ditawarin, Bong, lu mau nggak serius di YouTube gitu? Aku kaget dong, maksudnya serius gimana? Soalnya aku udah ada akun YouTube dari dulu. Nah, terus habis itu ternyata dia menjelaskan, ya kenapa nggak? Ternyata dia udah lihat karya-karyaku. Terus dia bilang, kenapa nggak lo seriusin di YouTube untuk benar-benar bisa untuk bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Hasil aku akhirnya menseriuskan di YouTube dan ini adalah foto tahun 2014. Waktu itu masih ada Rich Brian. Nah ini di paling kananku Rich Brian. Ini Rich Brian. Wow. Iya, paling kanan. Jadi ini aku barengan sama founder Indofitgram. Ini ada Chandra Leo. Terus ada Skinny Indonesian juga ya. Ada Andovi dan Jovialda Lopez. Ada Aulion, ada Vendriana, Marlo, Devina. Ini Marlo ya? Oh iya. Iya. Nah, jadi kami ini dulu ada dalam satu manajemen, Hiro. Manajemennya namanya Red Network. Manajemennya udah bubar tapi. Manajemennya itu bikinannya malesbanget.com. Malesbanget.com. Oh ya. Iya. Jadi per tahun ini setelah aku kenal sama mereka, aku sadar ternyata aku tuh bersyukur sekali gitu. Aku dapat teman-teman baru, aku dapat teman-teman yang di bidang showbiz, aku dapat teman-teman yang bisa support aku dari segi konten karena ketika dulu waktu misalnya aku di sekolah, teman-teman yang di luar bidangku ini nih ngelihatku tuh aneh gitu. Ngapain sih bikin video terus? Ngapain sih kayak upload video di Instagram gitu, ngapain sih? Nah, aku
ya aku sebenarnya ya nggak setuju, cuma ya mau gimana ya, namanya teman sekolah kan. Iya. Nah, akhirnya mulai dari situ sampai hari ini aku serius di dunia industri showbiz, di dunia musik, sampai akhirnya mungkin foto paling baru yang aku bisa share itu adalah foto acara 2 tahun lalu di Singapura, dimana aku datang ke acara All That Matters. Nah, ini aku sama Afgan, sama Trinity Optima, dan sama Musika Studios. Nah, di sini akhirnya sampailah ke titik Christian Bong yang terakhir, yang sekarang, yaitu aku sebagai director perusahaan. Settinganku tuh udah berubah. Settinganku tuh udah jadi, ya gitulah, jadi pakai ID card gitu. Iya. Ya kayak peserta event gitu loh. Iya. Sebelah kananku ini Michael Wijaya, dia bakal jadi penerus Musika Studios. Sebelah kiriku ini Pak Yonatan, Afgan, sama Irin dan Dwi Santoso. Dwi Santoso dan Irin ini dan Pak Yonatan itu dari Trinity Optima. Afgan pun artisa Trinity. Ya. Jadi semenjak ya itu 2 tahun lalu ya. Jadi kalau tadi Hiro udah ngeliatnya dari aku 5 tahun sampai sekarang, ya progresku bisa dibilang mungkin berganti-ganti ya. Aku nggak stay di satu form sebagai musisi, sebagai guru atau sebagai apa. Aku 2014 sebagai guru, aku 2014 sebagai YouTuber, dan akhirnya tahun ini aku sebagai dari tahun 2007 sampai hari ini aku sebagai director. Jadi ya apa ya? Ya aku sebenarnya nggak ada sama sekali step by step untuk ya ini aku sebagai apa passionku di sini, terus aku ini kadang-kadang sebenarnya aku mungkin kekuranganku di situ ya. Jadi aku nggak yang stick di satu sampai tajam banget. Aku loncat akhirnya ya ada dampak buruknya sih. Dampak buruknya itu ya aku jadi nggak tajam lah. Misalnya aku jadi YouTuber, aku hitungannya nggak tajam lah, nggak tajam YouTuber yang beneran yang lainnya. Dan aku sebagai guru juga aku mungkin nggak setajam yang lainnya gitu. Makanya aku sekarang jadi director, aku nggak mau ngulang itu lagi. Aku pengen maksimal di sini. Aku pengen bisa maksimalin segala tanggung jawabku dan keputusanku sebagai director hingga hari ini. Jadi YouTuber dan kegiatan yang lainnya sekarang benar-benar jadi side project aja. Wah, sangat menarik banget. Makanya aku kemarin waktu pas rilis Janji Bunga Matahari yang versi baru tuh sebenarnya aku sangat emosional gitu. Jujur aja aku sebenarnya sangat emosional, yaitu dimana aku mau nyampein ke audiens yang nonton, meskipun aku paham mungkin views-nya nggak sebesar yang dulu atau video YouTuber lainnya, cuma aku tuh di bagian terakhir videonya itu kalau Hiro nonton sampai habis itu ada teman-temanku, ada Chandra Leo, ada Kevin Anggara, ada Laurentius Rando, semua muncul. Dan aku tuh pengen kasih tahu ke mereka semua bahwa ke teman-temanku yang nonton, mereka inilah yang ngebawa aku ke titik sampai hari ini. Jadi sebenarnya banyak yang masih aku mau masukin, cuma kemarin sulit sekali ketemu mereka satu persatu gitu, karena aku harus ketemu satu, dan mereka ini di tahun 2014 mereka lah yang ngebawa aku ke dunia YouTube gitu. Dan aku di adegan awal, aku di kantor kan, lagi meeting terus pakai baju jas gitu. Itu sebenarnya aku mau nyampein bahwa aku udah nggak bisa kayak dulu lagi gitu untuk saat ini, dan aku bersyukur aku pernah ngelewatin fase seperti dulu. Dan ya setelah 5 tahun apa sih yang terjadi kepada seorang Christian Bong yang menyanyikan lagu yang sama, tapi bedanya yang kali ini buka pintu ke Jepang. Ya tapi itu bagus banget sih konsepnya sih. Terharu juga nontonnya. Hiro harus tahu itu kan pintu kantor gue, itu aku cat pink. Dan proses aku cat warna pink, itu, aku tuh sampai campur warnanya di Google. Jadi ternyata itu ada kalau kita mau mesen cat,
Aku juga baru tahu. Oh. Ternyata nggak ada itu, chatting tuh nggak ada. Jadi Resepi. kita harus campurin. Iya, resepi ya. Kita harus campurin. Nanti ada kodenya. Nah, kode warna cat itu kita pesan ke tukang cat. Tukang cat translate kode warna itu di mesin, jadilah cat pink. Nah, aku tuh baru belajar juga. Jadi otomatis cat pinknya itu aku baru tahu ternyata bikinnya nggak gampang, dan aku udah bilang sama temanku kebetulan yang bikin video juga sama dengan yang 5 tahun lalu, yaitu si Ralph. Dia yang bikinin video kita juga, Hiro. Yang Alam Semesta. Oh iya Alam Semesta ya. Iya. Yang Ralph yang gede itu. Nah, jadi dia aku minta tolong lagi. Pas tapi itu Judek masuk ke Tokyo. Ya konsepnya sebenarnya seperti itu sih. Luar biasa konsepnya itu. Tapi apalagi kalau setelah dengar life story about Christian Bong tadi barusan, dan setelah itu baru nonton video itu, lebih mengharukan lagi ya videonya ya, perjalanan kamu selama 5 tahun ini. Iya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita bicara lagu Janji Bunga Matahari ya, buat aku sih emosional. Sisi emosionalnya adalah teman-temanku sih, yang dulu terlibat di video itu, yang sekarang pada akhirnya mungkin aku terdengar tua yang ngomong kayak gini, cuma pada akhirnya kan semua orang kan akan parting ways. Semuanya, siapapun itu, meskipun seberapapun kita dekat sama orang itu, seberapapun kita akrab sama orang itu, eventually kita akan parting ways. Yep. Bahwa kita ini suatu hari akan punya keluarganya sendiri, akan punya kehidupannya sendiri, mungkin akan ada yang pindah rumah, akan ada yang gimana ya, meskipun kita akrab gitu, kita nggak bertengkar gitu ya. Cuma parting ways gitu. Jadi ya yang aku lihat ya teman-temanku udah berubah semua, sudah punya kesibukan, ada yang sudah berkeluarga ya. Pasti. Aku cukup merasakan emosional lah di situ. Tapi ya memang hidup itu kayak gitu ya. Orang-orang yang pernah kita kerja sama itu kan juga masing-masing punya hidup sendiri, terus jalan-jalan masing-masing, dan rezekinya masing-masing juga. Dan Christian Bong itu sekarang jadi seperti ini gitu. Jadi tunjukin gue itu kayak gini loh gitu setelah 5 tahun. Tapi yang paling menariknya adalah memang dari awal ada YouTube, kamu sudah gabung ke YouTube, padahal pasti sekitar kamu itu jarang banget orang yang udah punya akun YouTube waktu itu. Apa yang menarik buat kamu waktu itu? Aku simply ini sih, aku tuh dari sananya punya keinginan untuk bisa tampil beda, untuk bisa sebenarnya kalau dulu mungkin niatnya salah ya. Kalau dulu niatnya melihat yang lain A, aku tuh maunya B gitu. Biar cari perhatian aja gitu. Iya. Yang lain hitam, aku putih gitu. Nah, tapi sebenarnya ketika aku sudah lebih dewasa, aku sadar memang ternyata bukannya aku mau cari perhatian doang, tapi ternyata memang interestku tuh berbeda dengan teman-teman yang kebanyakan dulu. Iya, dan itu sangat penting. Jadi dulu kan aku baru mulai suka Jepang, suka J-pop itu kan SMP, SMA ya. Aku suka Full Metal Alchemist, aku dengerin Larkin Shell, aku dengerin Hiki, Utada Hikaru gitu kan. Dan mungkin Hiro sadar juga gitu, nemu lagu-lagunya tuh susah di Indonesia dulu. Iya, pasti. Mau nemu album mereka, mau nemu karya mereka yang baru, mau nemu video klipnya susah. Nah, otomatis aku harus buka internet. Iya. Cari di MySpace, di LimeWire, di BitTorrent, uTorrent gitu kan. Aku cari. Nah, dari situ aku dapat komunitas baru, komunitas teman-teman online, teman-teman forum dulu di Kaskus gitu ya, di Friendster, di Facebook awal-awal gitu. Iya. Aku dulu komunikasi sama mereka, dapat dari mana lo? Dapat dari ini nih, dapat dari ini nih. Ya udah, akhirnya apa ya? Ya sebenarnya dimulainya gara-gara suka Jepangan juga sih, karena suka J-pop, terus aku mau harus nyari gitu. Aku dulu suka nonton Full Metal Alchemist. Hagane no Renkin Jutsu ne.
Hoka Toka. Berarti ada kebutuhan ya, jadi pengen dapat lagu atau pengen dapat konten, jadi ke dunia online Iya. tujuannya. Jadi karena kepingin ke sana, aku belajar online dan dari situlah aku mulai nemu ada YouTube nih, wah dulu BTW YouTube isinya ngaco loh, ada video pembunuhan, Ya. ada video apa ya, video semi porn gitu ya. Jadi dulu di YouTube tuh nggak ada filternya sama sekali. Iya betul. Aku juga pernah lewat masa-masa itu. Sampai akhirnya di 2000 berapa gitu, semenjak dibeli Google, udah langsung berubah ya, total ya. Konten itu. Yeah. Tapi emang kacau sih. Aku juga pernah lihat video-video yang, oh my god, itu banyak banget di YouTube waktu dulu. Wah dulu video orang dibunuh masuk YouTube, gila sih. Pada masa itu ya. Tapi kamu main klasik gitar di situ, wow. Iya. Luar biasa. Tapi bisa dibilang pionir ya kamu itu ya, karena pasti belum banyak orang yang memilih jalan itu sebagai musisi, karena kamu kan main musik di YouTube. Jadi waktu itu kan pasti sangat sedikit orang yang kombinasi online dan musik pasti. Iya. Aku jujur mungkin ya bisa dibilang salah satu pionir di Indonesia salah satu, ya. Pasti. Kalau di dunia mungkin lebih banyak lagi. Jadi di Indonesia salah satu yang mungkin pertama kali upload video musik di internet itu salah satunya aku gitu. Dan ya dulu jujur aja aku nggak sama sekali kepikiran upload di YouTube jadi terkenal gitu. Aku tuh dulu cuma mikirnya kayak videoku ada di cloud. Udah. Siapa orang yang bisa akses gitu ya, siapa saja yang bisa akses ke situ dan bisa lihat. Tapi itu fenomenal banget sih ya YouTube. Dan terus kalau sekarang itu YouTube itu salah satu senjata untuk semua musisi. Dan siapa yang nggak main YouTube kalau mau jadi musisi gitu kan sekarang, mindsetnya totally berubah ya. Totally. Jadi sekarang bisa dibilang YouTube itu udah bukan lagi sebuah hal yang udah bukan lagi sebuah platform yang gila ada di YouTube gitu loh. Dan bahkan definisi YouTuber itu udah nggak seperti 5-6 tahun lalu gitu. Kalau misalnya 5-6 tahun lalu ketika ada seorang YouTuber yang muncul ke permukaan, itu gila itu YouTuber. Iya. Itu ada YouTuber lagi syuting. Iya. Gue denger lu YouTuber ya. Gitu. Kalau sekarang apa ya? YouTube itu hanya tempat aja udah. Jadi nggak ada lagi definisi YouTuber gitu, karena TV udah masuk situ. Artis-artis udah masuk situ. Musisi semuanya udah masuk situ. Bahkan sampai orang-orang yang kita nggak nyangka itu bisa ada di YouTube gitu ya. Misalnya penjual makanan, medis gitu ya, medis. Terus bahkan yang lebih ultimate-nya lagi ibadah di YouTube. Sekarang COVID-19 ya. Nah itu ya, situasi COVID-19 ini yang mendorong lagi aksi-aksi seperti itu. Boundariesnya di sini selama ini. COVID-19, bang! Iya. Belakang. Dan Jepang juga sangat berubah situasinya sekarang semenjak ada COVID-19, karena semua musisi itu mendadak terpaksa harus buka YouTube account channel, karena Bong tahu sendiri kan, Jepang itu, artis-artis Jepang itu jarang yang buka YouTube sebelumnya. Kayak teman-teman Johnny's Entertainment kan baru buka, Arashi dan kawan-kawan kan suka tampil di TV Jepang, tapi selama ini jarang banget yang bisa nonton dari luar negeri karena nggak ada YouTube sama sekali, SNS sama sekali nggak main juga. Dan sekarang di Jepang pelawak-pelawaknya juga, aktor-aktornya juga, aktor, pelawak, semua orang yang ada di TV itu
terpaksa harus buka YouTube Akhirnya karena COVID-19 ini. Iya. Tapi kalau lihat situasi Indonesia, memang kalau mau bekerja di dunia entertainment, semua harus punya YouTube ya. Sekarang ya kayak Indonesia ya. Ya, dan menurutku pada akhirnya semua orang itu memang harus bisa ngerti banyak hal-hal mendasar dalam content creating di YouTube ya. Jadi kalau dulu-dulu mungkin kita bisa berpikir bahwa yang penting kita punya kru, yang penting kita punya kamera, yang penting kita punya internet. Nah, tapi makin kesini aku perhatiin paling benar itu siapapun kamu, siapapun kita, itu mengerti, seenggaknya mengerti dasar gitu. Dasar untuk membuat YouTube tuh gimana, membuat video tuh gimana. Karena sebenarnya YouTube itu kan hanya apa ya? Hanya wadahnya. Sebenarnya key-nya itu adalah video production. Kayak contoh nih talk kita ini, misalnya kita pengen tayangkan ke YouTube. Kalau misalnya kita nggak ada kayak tadi misalnya aku kasih lihat foto. Iya, foto-foto. Nanti misalnya kita zoom muka aku, zoom muka Hiro waktu ngomong, itu kan akan boring ya. Tapi ketika misalnya kita kasih variasi, orang akan betah mau nonton sampai selesai. Meskipun banyak yang belum tahu aku, meskipun banyak yang belum tahu Indo Musikgram gitu ya. Jadi mereka tuh bisa mau penasaran sampai selesai itu mungkin karena editing, mungkin. Jadi memang aku lihat di Indonesia terutama betul, memang kalau kita mau di showbiz sukses harus menguasai sih, menguasai ranah ini. Penting banget ya. Tapi lihat dari seorang Christian Bong yang sekarang bekerja di, bisa dibilang media showbiz dan online, masa depan showbiz online di Indonesia. Tuh, topiknya terlalu luas ya. Tapi gimana menurut Christian Bong? Waduh, aku jujur aku nggak tahu apakah aku udah capable untuk menilai ini apa belum ya. Mungkin aku lebih ngelihat dari ngelihat dari secara konsumen aja ya, Hiro ya. Soalnya aku takut salah kalau aku lihat dari lain. Jadi kalau aku lihat dari konsumen, aku melihat orang Indonesia itu adalah konsumen yang lumayan hybrid. Jadi hybrid dalam artian ini orang Indonesia itu campuran antara setia dan tidak setia. Nah, jadi ketika misalnya kita katakan setia nih ya, kita bisa nih setia terhadap Instagram terus ya. Kita bisa nih setia terhadap Instagram terus. Tapi ketika misalnya kita ada satu platform lagi yang lebih spesifik di satu bidang tertentu, contohnya TikTok nih, lebih spesifik di bidang video. TikTok ini susah masuk nih. Oh setia, nggak mau. Yang di sini cuma yang alay. Nggak mau. Tiba-tiba jebret. Mau. Ya, hampir. Semua orang pindah ke situ. Iya. Semua orang bikin TikTok dan yang di Instagram tetap di Instagram. Tapi yang bikin TikTok banyak banget. Dan akhirnya mereka apa? Mereka nggak mau rugi. Yang diupload di Instagram, yang diupload di TikTok, diupload juga di Instagram. Biar tetap tetap bisa megang dua-duanya. Dua-duanya jalan aku ngelihat aku ngelihat ini anomali ya. Anomalinya kenapa? Karena kalau misalnya aku kasih contoh di Jepang gitu ya, di Jepang. Orang Jepang itu kan lebih pakai Facebook dan Twitter dan YouTube sebenarnya. Betul. Dan masing-masing lumayan spesifik gitu. Kalau bisnis Twitter, kalau komunikasi dan posting foto Facebook, dan YouTube itu biasanya untuk konten-konten yang lumayan panjang dan bahkan Jepang juga punya Nico kan. Betul. Nah, jadi lumayan kebaca. Misalnya aku sebagai brand nih, aku mau aim target A, aku ke ini. Aku mau aim target pebisnis, aku ke ini. Nah, kalau Indonesia ini blur banget. Iya, betul. Kita nggak tahu pebisnis ini ngumpulnya di mana, anak muda ini ngumpulnya di mana, orang tua ini ngumpulnya di mana, kita nggak tahu. Kita cuma punya data-data asumsi aja. Iya. Asumsi bahwa
asumsi yang umum di Indonesia beredar kan, Hmm. orang tua di Facebook, Hmm. orang-orang kritis di Twitter, Hmm. orang-orang cupu di Instagram, lalu orang-orang alay di TikTok. Oh. Nah, Alay sama di TikTok. cewek-cewek yang jualan cewek-cewek yang seksi gitu ya di Oh. TikTok gitu. Oh. Nah, TikTok tuh nggak sealay dulu lah, cuma Hmm. bisa dibilang predikatnya belum terlalu berubah dibanding dulu. Hmm. Nah, jadi kan data seperti ini kan nggak valid ya, maksudnya nggak bisa kita gunakan sebagai misalnya Hero mau ngerilis lagu yang target marketnya anak-anak. Anak-anak tuh di mana? Iya. Kurang spesifik ya. Iya, anak-anak tuh di mana gitu? Apakah di YouTube? Apakah di Facebook? Apakah di Instagram gitu? Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari feature yang sudah memberikan feature untuk anak-anak, YouTube doang. Karena dia punya YouTube Kids. Iya, YouTube Kids ya sekarang ya. Selain itu kan nggak ada. Nah, cuma kalau misalnya kita bikin video Hero YouTube Kids, itu berarti otomatis bisa disalahartikan, dianggapnya YouTube lagunya Hero ini hanya buat anak gitu. Doang. Iya. Susah ya definisinya. Ya Indonesia menurutku gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara 5 to 10 years ke depan, kemungkinan sih akan tetap sama seperti sekarang. Cuma akan ada lebih spike lagi di kalau aku perhatiin ya, akan produksi video yang serius tuh akan menurun drastis. Oh. Menurutku ya. Jadi kalau dulu itu kita menjual konsep video keren, sinematografi yang keren. Sekarang lihat TikTok. Sekarang lihat orang di TikTok, mana ada yang bikin yang keren-keren. Iya sih. Dan kemarin aku dapat berita juga. Aku dapat berita bahwa ada satu musisi yang merilis video klip vertikal. Lauf. Nah, Lauf upload nih. Ini video klipnya. Ini video klip YouTube nih. Oh, he. Oh, wih. Tuh. Kayak Instagram kan? Wow. Oke. Nih kalau aku balikin nih. Tuh, itu YouTube. Jadi videonya seperti ini tapi di YouTube. Wow, kreatif sekali. Dan ini Lauf yang nyanyi ini. I like me better when I'm with you, yang nyanyi itu. I'm for the good time. Yang lagu itu lah. Tuh, video klipnya kayak gini Hero, bayangin aja. Aku baru tahu. Oh iya. Wow. Buka aplikasi kan. Wow. Tuh. Ini jadi bayangin ya, menurutku sih fenomena di TikTok, fenomena di TikTok itu lumayan akan game changing, merubah segala konsumsi video karena pada dasarnya orang mungkin nggak segitunya butuh sinematografi yang keren-keren gitu. Lebih Dan aku yakin ini instan, akan lebih cepat. Ya, aku yakin konsep Lauf ini dalam waktu singkat akan mulai banyak ditiru. Dan budget produksi video klip mungkin akan mulai berubah. Iya, pasti. Spend ratusan untuk gimbal, untuk jeep ya, untuk tiba-tiba berubah jadi yang kreatif. Yang penting idenya yang jadi paling mahal ya kayaknya ya. Karena selama tapi ini itu balik lagi tuh aku pokoknya itu balik lagi aku menurut pendapatku mungkin sebagai konsumen yang masih mungkin salah. Jadi jangan dijudge kalau aku salah. Nggak apa-apa. Itu kan ya sangat menarik pendapatnya. Sugoi. Wow. Jadi sangat menarik ya untuk kedepannya Indonesia kayak gimana. Karena minat terhadap sosial media dari teman-teman Indonesia itu kan sangat tinggi ya dibanding negara-negara lain.
Iya. komitmen ke sosial medianya yang sangat tinggi. Walaupun ya seperti Bong tadi bilang, ya kadang-kadang semuanya pindah ke TikTok atau semuanya kadang-kadang kurang konsisten atau gimana. Tapi apa namanya, minat untuk sosial media sangat tinggi dan kamu hidup di situ dengan Indomusikgram ini, itu jalan yang sangat benar ya. Jadi keputusan kamu waktu itu yang kamu ambil itu sangat apa ya, tepat dan benar ya. Menurut kamu gimana? Ya, aku jujur aja, aku kalau misalnya aku boleh jawab sejujur-jujurnya ya, Hiro ya. Sebenarnya aku tidak berencana sama sekali untuk menjalani Indomusikgram. Jadi mungkin tadi aku udah sempat cerita, aku suka sekali sama Hisaishi Josan dan aku suka sama Hiroka Tsunobu. Aku tuh benar-benar punya mimpi dulu untuk bisa suatu hari menjadi seorang orkestra, konduktor. Aku sempat ngebayangin diriku itu bikin musik untuk game, video game, bikin musik untuk animasi gitu ya. Tapi ternyata kan fakta di Indonesia itu animasi dan video game itu ternyata belum seperti Jepang gitu ya. Belum seperti Jepang levelnya. Aku juga dulu sempat sempat belajar bahasa Jepang untuk bisa kuliah di tempat kuliah yang sama dengan Hisaishi Jo gitu, di Kunitachi, di Tokyo. Cuma aku semua harapan yang dulu itu tuh aku kandas gitu, dan aku juga entah kenapa aku udah tahu lah ini bukan yang suatu hari bisa segampang itu aku kejar lagi gitu. Tahun 2014 aku bikin Indomusikgram, sebenarnya waktu itu benar-benar kayak karena temenan sama teman-teman, dan aku tuh nggak segitunya semangat untuk yo komunitas apa segala enggak gitu. Dan sebenarnya ini adalah wujud nyata hidup seseorang yang terjadi karena tanggung jawab. Jadi kalau aku mau ngomong kalau aku mau ngomong jawab jujur, mungkin aku lebih nyaman jawab jujur ya, karena ini adalah tanggung jawab ketimbang aku ini aku harus passion, mungkin aku punya passionku yang lain gitu. Cuma ini adalah sebuah tanggung jawab yang sudah kepalang terbentuk. Jadi mungkin bukannya dianggap sebagai pesimis atau negatif ya, tapi lebih ke arah terkadang hidup kita itu memang nggak selamanya bisa ikutin apa yang kita mau gitu. Terkadang ada kalanya kan kita ada tanggung jawab ya. Jadi yang mungkin aku bisa syukurin, tanggung jawabku ini adalah Indomusikgram. Aku bersyukur gitu. Tanggung jawabku adalah Indomusikgram. Aku bersyukur tanggung jawabku itu di bidang musik. Coba bayangin nih, bukannya ini tanpa mengurangi rasa hormat ke bidang apapun, tapi misalnya tanggung jawabku adalah menjual makanan di pinggir jalan. Misalnya tanggung jawabku adalah membersihkan pekerjaan yang sebenarnya mungkin tidak semua orang mau, tapi karena tanggung jawab harus dikerjain. Nah, kalau aku bersyukur tanggung jawabku adalah Indomusikgram. Jadi meskipun aku tidak seperti aku tidak menjalani hidup yang aku kejar, tapi seenggaknya aku inline gitu sama bidang sama musik. Gitu. Iya, masih ada kaitannya ya. Jadi melihat sosial media sekarang naik, ya aku lebih ke arah aku bersyukur gitu loh. Tanggung jawabku itu sesuai dengan tren gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Jadi kalau aku senang sekali atau gimana ya, sebenarnya salah satu momen senangku ketika aku mungkin bikin musik untuk game, bikin musik untuk animasi. Cuma ya memang di sini susah sih, susah sekali. Belum terbentuk. Ya, industrinya ya. Iya, belum terbentuk sama sekali. Semoga untuk kedepannya industrinya sedikit lebih luas dan kamu bisa dapat kesempatan lewat Indomusikgram juga pasti. Siapa tahu kan? Who knows ya? Bisa. Iya. Karena masih ada kaitannya. Masih ya seperti kamu bilang masih inline ya. Kalau aku cuma berharap ini sih, aku berharap
di saat aku lagi jalanin tanggung jawab ini, ya aku bisa jalanin sebaik-baiknya. Dan ketika misalnya nanti ada satu masa, misalnya aku bisa bikin musik lagi untuk apa yang aku suka, jadi di masa itu aku udah nggak perlu pusingin lagi urusan primerku di Indo Musikgram gitu. Soalnya kalau aku masih pusingin, pasti aku nggak bisa fokus. Iya, betul. Tapi kadang-kadang ada nggak kadang-kadang ada nggak keinginan yang pengen buang semua bertanggung jawab kamu, terus pengen ikutin passion doang? Jujur sih ada ya. Ada Jujur ya? ada. Pasti ada Jadi, ya? pasti ada. Jadi, apa ya, kalau aku sih jujur, aku seringkali, apalagi di masa-masa COVID-19 kayak gini, ketika kita di rumah terus, rumah yang tadinya tempat kita untuk bersantai jadi tempat kita bekerja, itu ada kalanya aku pengen nyerah, jujur. Aku pengen nyerah dengan apa yang lagi aku jalanin sekarang. Karena, apa ya, jadi pemimpin itu berat ya. Yep. Mungkin teman-teman jangan bandingin sama pemimpin yang kebanyakan baca buku, pemimpin yang kebanyakan ikut seminar-seminar, pemimpin yang menurutku banyak asam garamnya itu adalah pemimpin yang memimpin, yang memang ada bawahan yang dipimpin gitu ya. Hiro juga pasti tahu lah, Hiro kan juga mimpin di Yoshimoto gitu. Nah, aku itu apa ya, cukup berat sih. Aku sempat yang lumayan depresi ngejalanin ini, dan ya aku sempat yang benar-benar pengen nyerah aja gitu, pengen kayak aduh, kayaknya udahlah, mau delete everything, dan aku tuh pengen ya udah pengen nikmatin yang aku suka aja. Cuma ya balik lagi, aku sadar itu nggak bisa gitu ya. Jadi ya udah, aku lebih ke arah berdamai dengan situasi, dan aku berusaha untuk semangat lagi. Ya, gambatte kudasai. Semangat. Gambatte kudasai. Ya, pasti kalau ada hal-hal yang aku bisa bantu, kapan saja hubungin saya. Siap. Selalu siap. Tapi ya kalau dari aku sendiri sih pengen bikin sesuatu sama Bon lagi sih untuk kedepannya. Lebih bukan hanya kerjasama antara manajemen school dan Indo Musikgram, tapi sebagai Hiroaki Kato dan Christian Bong ya mungkin ya bikin sesuatu sesuai dengan passion kita berdua gitu. Mungkin aku berharapnya sih begitu ya. Iya. Ini pertanyaan sempat kita mau bikin juga, cuma belum. Nah, itu. Nanti itu. Nanti. COVID-19-nya yang menghentikan. Iya, tapi pengen jalanin sih ya. Sorry. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Aku bertanya ini ke semua guest untuk pertanyaan terakhir. Ada nggak di dalam hidup kamu orang yang tak bisa terlupakan sampai sekarang? Orang yang penting banget berarti di dalam hidup kamu. Ini sebelumnya ya ada yang bilang keluarga, ada yang bilang pacar, istri, atau ada yang bilang sahabat, atau guru. Banyak sih segala macam. Sangat bervariasi jawabannya. Kalau aku mungkin orang yang paling penting di hidupku saat ini orang tuaku ya. Karena terutama mungkin papaku ya. Jadi papaku itu sama-sama punya keinginan untuk mendalami seni yang besar sama kayak aku. Pengen bermusik, cuma di usia muda, di usia 20-an, papaku memutuskan untuk merantau ke Jakarta karena dia orang Bangka, dia orang Pulau Bangka. Dia ke Jakarta. Ya, dia ke Jakarta untuk kerja menjadi seorang karyawan. Lalu ketemu mamaku, menikah. Tadinya sebenarnya pengen kuliah gambar di KJ, cuma dibatalin. Dan dari semenjak ketemu mamaku menikah, beliau jadi karyawan di perusahaan yang sama hingga kemarin pensiun di bulan September. Selama 40 tahun. 40 tahun kerja di perusahaan yang sama hingga pensiun di bulan
September tahun lalu. Di usia 60-an. Papaku lahir tahun 54, berarti sekarang tahun 66. Usianya 66 tahun. Dan apa ya? Papaku tuh mengorbankan mimpi-mimpi dia untuk keluarga. Aku ingat banget soalnya, maksudnya ya aku mungkin ngomong terus terangnya gitu ya. Papaku tuh bukan yang, keluargaku tuh bukan orang yang berada. Papaku tuh bukan yang penghasilannya besar, namanya juga karyawan ya. Dan aku ingat pokoknya apapun dia akan ngelakuin buat keluarga dan termasuk menyekolahkanku di tempat yang proper, meskipun bukan yang sekolah terbaik banget ya, cuma bukan sekolah yang jelek gitu ya. Lalu abis itu waktu pas aku kuliah pun aku inget banget 2009 itu sebenarnya kondisinya keluargaku bukan lagi banyak uang sekali. Cuma aku dipaksa, maksudnya aku tuh pengen kuliah musik, dan sebagai orang tua yang bukan dari keluarga berada gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang berani kuliah anaknya kuliah musik gitu? Kayaknya hampir nggak ada ya. Nah, tapi orang tua aku dulu maksa kondisi, terutama yang balik lagi papaku memaksakan kondisi untuk bisa nguliahin aku kuliah musik yang satu semesternya harganya hampir waktu itu 11 jutaan satu semester. Biaya masuknya 60 juta. Aku bersyukur sekali sih. Jadi dan apa ya, benar-benar papaku tuh bisa dibilang sampai hari ini semua konten yang aku buat di YouTube, semua konten yang aku buat di Instagram, itu papaku nggak pernah miss nonton, share linknya ke teman-teman kantornya. Jadi link videonya tuh di-share ke teman-teman kantornya. Akhirnya dia aku tahu lah dia sangat bangga dengan achievement yang aku capai, dan aku bisa merasakan apa ya, kasih sayang seorang ayah yang bersyukur mimpinya dia tuh dijalanin sama anaknya. Dan aku bahkan sampai detik ini aku nggak yakin aku bisa kayak dia gitu untuk suatu hari kalau aku udah punya anak gitu. Karena kan aku lebih egois ya. Aku kan karena diturutin terus aku jadi lebih egois gitu sama sebagai seorang anak gitu. Nah, aku tuh nggak tahu apakah aku juga akan punya sisi seperti itu, tapi aku tahu bahwa betapa dia itu benar-benar mematikan mimpi dan egonya dia cuma buat ngelihat yang lain tuh, terutama yang anak-anaknya dia tuh naik gitu. Nah, aku jujur kalau misalnya orang tuh kadang suka nanya gitu ya, siapa sih orang yang ngebawa lu sampai ke titik ini? Jawabanku mungkin nggak ada ya. Kayak aku berusaha di Indomusikgram tuh sendiri. Aku nggak ada bantuan dari siapa-siapa dalam mengurus semuanya dari awal sampai hari ini gitu. Oke, misalnya ada perkenalan bantuan produksi dari Indomusikgram, cuma segala keputusan bisnis apapun aku sendiri. Dari YouTube pun aku sendiri. Dari YouTube pun aku bisa dibilang aku membuat plan, menentukan jadwal, apa ya, aku dibantu sama beberapa dalam teknis, tapi aku semua sendiri. Cuma ketika misalnya di luar urusan karir, aku tahu aku nggak sendiri gitu. Aku ada orang tuaku, ada papaku, ada mamaku. Mamaku mungkin nggak terlalu vokal ya dalam mendukung karirku gitu. Cuma ya mamaku simply mendukung aku aja sebagai seorang tua. Dengan apapun yang aku kerjain, dia selalu nggak lupa untuk ingetin aku ya makan, jaga kesehatan gitu ya, jaga kesehatan ya. Aku rasa itu irreplaceable ya. Jadi memang orang tua yang akan selalu ada di hati kita ketika kita ingat siapa sih yang pertama kali orang pertama dan orang paling setia yang mendukung kita, itu menurutku orang tua sih. Ya tapi mungkin aku nggak relevan ke semuanya. Mungkin ada teman-teman yang yatim piatu atau teman-teman yang nggak dekat sama orang tua, ya mungkin nggak relevan. Tapi buat teman-teman yang kenal dan dekat sama orang tua, aku yakin pasti relevan. Karena orang tua itu ya nggak ada minta balik lah. Rata-rata tuh nggak ada minta balik lah. Jadi jawabanku orang tua. Cuma secara karir ya papaku. ありがとうございました。
Terima kasih Terima banyak. kasih. Semoga sukses dan semoga kita sama-sama bisa mengatasi situasi COVID-19 ini. Yes, semoga kita semua survive. Ya, survive. Stay safe, stay healthy ya, Christian Bon. Terima kasih banyak dan Terima kasih. sangat menantikan kesempatan bekerja sama lagi bersama-sama ya. Siap. Oke Terima deh. kasih. Take care. Hai, thank you. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, sudah ikut Hero Talk. Kali ini guest-nya adalah Christian Bong. Dan semoga cerita kita itu menginspirasi kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk YouTube Hero Kikato dan YouTube Christian Bong atau Indo Music. Oke, Christian Bong Musik. Ya, Indo Musikgram juga boleh. Tos dulu. Tos dulu. Ya. Aku mau dulu. Bentar. Aduh. Ayo, mana? 1, 2, aduh. Bentar, mana? Oh ya. 1, 2, 3. Oke. Seru. Yes, Okay. jadi jangan lupa follow ya Instagram dan YouTube channel Christian Bong. Sampai bertemu lagi di Hero Talk berikutnya. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Konnichiwa. Sampai jumpa lagi.